Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kamu tidak bermain misteri di sini. Jika kamu begitu terbuka dan jujur, mengapa kamu tidak muncul lebih awal? Kamu harus mengikuti kami sejauh ini. Ling Qingshu meragukan pria bermulut elang di depannya yang sangat cepat dan memiliki latar belakang yang dalam. Tetapi melihat kulit Su yang di sampingnya sangat tenang, dia sepertinya tidak berpikir bahwa pria yang tampak aneh ini adalah musuh nyata. Melihat pria bermulut elang dengan penuh minat, Su yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Anda berbicara tentang siapa yang suci, dan kekuatan mana yang atas nama Anda datang kepada kami." Benar saja, Su yang menanggapi dengan sangat tenang, membuat kekaguman bermulut elang. Hahaha, bos adalah bosnya, dia selalu lebih baik dari orang kecil di sekitarnya. Jangan sembunyikan, aku adalah utusan Yun Sudaozo, Biksu Dewa Tianyun Kuil Linghan. Biksu Dewa mengatakan sesuatu, donor Bai Lian Sui memiliki sebab dan akibat yang hebat ribuan tahun yang lalu, dan itu jatuh di Linghanku. Temple. Sudah berakhir, setelah dermawan kulit putih bangkit dan meninggalkan Qishou, dia harus maju untuk menerimanya. Bai Lian Sui terkejut, menyebutkan bahwa 10.000 tahun yang lalu, tidak diragukan lagi itu adalah bencana dari 3.000 negara bagian. Utusan berparuh elang berkata dan mengangkat telapak tangannya, dan pikiran spiritual keemasan gelap di tengah perlahan terwujud. Su yang 4 orang dengan jelas melihat bahwa sosok tanah liat emas berubah menjadi telapak tangan orang ini. Itu dia. Tidak mungkin salah. Ketika Bai Lian Sui mengatakan ini, Su yang tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud dengan kata-katanya, yang merupakan fragmen yang tersisa di bagian terdalam dari ingatan Bai Lian Sui. Patung kecil tanah liat emas adalah ikatan yang dalam antara Bai Lian Sui dan 3.000 sekretaris negara saat itu. Adapun mengapa hal ini muncul di Kuil Linghan, saya hanya bisa bertanya kepada Biksu Dewa Awan Surgawi. Nah, kalau begitu, kamu bisa naik perahu, dan kita akan pergi ke Yun Sudaozo bersama-sama. Su yang melambaikan tangannya dengan lembut, dan mengundang utusan berparuh elang ke dalam kapal roh. Sepanjang jalan, pembawa pesan ini benar-benar bahkan tidak repot-repot bertanya kepada Si Wen. Itu murni memainkan peran sebagai pembawa pesan, dan itu membuat kecurigaan dan kewaspadaan terakhir Su yang berangsur-angsur rileks. 3 hari kemudian, Su yang dan rombongan akhirnya memasuki wilayah Yun Sudaozo di bawah bimbingan utusan ini. Kuil Linghan adalah tempat misterius yang bergema di seluruh dunia ribuan tahun yang lalu. Kuil ini juga merupakan ambang atas yang diwarisi dari agama Buddha. Jarang menampung murid. Setiap orang yang memiliki hubungan baik untuk memasuki Kuil Linghan untuk diperbaiki jarang terjadi dalam 1 abad. Jenius Buddha pada pandangan pertama. Ketika bidang penglihatan di sekitarnya benar-benar dikaburkan oleh kabut cahaya peri yang tak terlihat, keempat Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tempat ini penuh dengan energi spiritual, layak menjadi tempat suci di dunia luar gua. Jika orang biasa tidak bernasib seperti peri, saya khawatir mereka tidak akan dapat menemukannya di sini dalam hidup mereka. Utusan berparuh elang tersenyum dan mengangguk, ya. Kabut peri ini sebenarnya adalah formasi penjaga, dan hanya orang dalam yang dapat menemukan arah kedalaman. Segera, di bawah kepemimpinan pembawa pesan, di atas puncak seperti negeri dongeng, Su yang dan keempatnya akhirnya melihat Kuil Linghan yang emas dan makmur. Tidak ada dekorasi yang tinggi dan mewah seperti yang dibayangkan, tetapi setiap batu bata di sini menunjukkan kesungguhan dan kesucian yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku khawatir ini layak untuk nama tanah suci yang sebenarnya, sungguh luar biasa. Ini juga pertama kalinya Ling Qingshu datang ke tempat seperti ini. Sebelum dia masuk ke rumah sakit, dia dikejutkan oleh suasana hikmat tempat ini. Tunggu sebentar, saya pribadi pergi ke biara untuk memberitahu biksu itu. Terima kasih. Su yang sedikit melengkungkan tangannya ke arah pembawa pesan, dan menyaksikan pria itu berjalan ke kuil. Setelah lebih dari 1 jam, masih tidak ada pergerakan di candi ini. Ada apa? Sudah lama sekali, bagaimana dengan si pembawa pesan? Bukankah itu membodohi kita? Ling Qingshu sedikit marah, dikatakan bahwa penganut agama Buddha tidak berbicara, tetapi tingkah laku orang yang bermulut elang mau tidak mau membuat orang berpikir. Pada saat ini, pintu biara terbuka, dan barisan lebih dari selusin biksu keluar darinya.
Dipimpin oleh biksu berjubah yang sangat tinggi ini, dia tampak seperti seorang pria berusia 30-an. Lebih dari selusin biksu yang mengikuti datang keluar ada basis kultivasi dari alam Yuan Shen. Hanya pertempuran semacam ini yang benar-benar menyelesaikan Ling Qingshu, yang masih sedikit keriting sekarang. Nima. Bahkan biksu biasa berada di alam ilahi primordial? Tidak bisa memprovokasi mereka. Buddha Amitabha. Beberapa orang yang datang dari jauh telah bertemu dengan penebusan dan penebusan. Su yang terkekeh dan sedikit melengkungkan tangannya, yang mulia adalah biksu Dewa Awan Surgawi. Tepatnya, beberapa orang, silakan masuk. Tepat ketika ketiga wanita itu hendak menyeberang pintu, Su yang tiba-tiba merentangkan tangannya dan dengan tenang menghentikan gerakan ketiga Bailian Sui. Tuan, ada apa? Su yang memandang biksu berjubah di depannya sambil tersenyum, matanya penuh dengan keceriaan. Katanya dia adalah seorang biksu, jadi kamu mempercayainya? Bagaimana saya mengingat bahwa tempat suci umat Buddha tidak memperbolehkan wanita untuk masuk dengan mudah? Terlebih lagi, aura pada orang ini memang berharga dan hikmat di permukaan, tanpa ada kekurangan, tapi matamu, tapi mengkhianatimu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah biksu biasa, aku mungkin benar-benar mempercayainya, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu adalah biksu Dewa Awan Surgawi, hahaha. Aku tidak akan percaya jika aku membunuh kamu. Pria kuat berjubah tiba-tiba menunjukkan senyum menyeringai, dan perlahan menurunkan telapak tangan kirinya, yang terangkat dengan salah. Yang mulia pantas menjadi orang yang dapat mendominasi takdir Ki, saya mengaguminya. Sayangnya, Anda tidak akan pernah ingin melihat kakak laki-laki saya Yuntian. Gemuruh. Biksu berjubah tiba-tiba membuat masalah, dan teknik Buddha yang sangat kuat langsung menghancurkan formasi empat Su yang di depannya, memaksa mereka berempat dipisahkan secara paksa. Hehehe, kamu adalah tamu dari jauh, jadi biarkan aku menghiburmu. Biksu berjubah dikelilingi oleh aura emas gelap dan kuat. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan nadi ini benar-benar kuat. Jika orang di depannya benar-benar junior dari biksu ilahi awan surgawi, dia pasti bukan orang bodoh yang baik. Yang paling penting adalah keempat Su yang belum terlalu memahami situasinya sampai sekarang. Semua ini adalah arti dari biksu Dewa Awan Surgawi, atau sesuatu yang lain telah membangkitkannya. Gemuruh. Su yang mengangkat telapak tangannya ke udara dan bertabrakan dengan biksu misterius ini. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap, dan lusinan master alam utama Yuan Shen di halaman melesat secara bersamaan. Hah, lebih sedikit guling dengan lebih banyak? Aku khawatir perhitunganmu salah. Ling Yao mencibir ke langit, melibatkan 5 biksu sekaligus dengan kekuatannya sendiri. Sekarang dia adalah kesempurnaan agung di alam ilahi purba, generasi eksistensi tingkat guru suci, dan juga memiliki penjaga pedang surgawi, dan kekuatan puncak kendo tidak dapat ditangani oleh para biksu di depan mereka. Gemuruh. Cahaya pedang yang terang menebas secara sembarangan, memberikan tekanan besar pada para bikhu di depan mereka. Aku tidak melihatnya, kalian cukup kuat tapi sayangnya, penjahat yang memasuki kuil Linghan akan dimurnikan dengan kekuatan Buddha. Pria kuat berjubah itu meraung, dan prasasti 4D besar dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Seperti suara ribuan Buddha bernyanyi, itu telah melepaskan tekanan jiwa yang sangat kuat. Semuanya, hati-hati.